Derby Manchester akhir pekan ini adalah pertandingan besar di musim Manchester City. Pasukan Pep Guardiola akan berusaha keras untuk meraih kemenangan demi hak membanggakan dan bangkit dari keterpurukan mereka baru-baru ini. Pertandingan Liga Primer hari Minggu dengan Manchester United bisa menjadi tempat yang ideal bagi juara dunia untuk bangkit kembali. Namun, mereka harus menahan ancaman dari tim Ruben Amorim saat istirahat. Itu adalah ancaman yang sangat dikenal City dan menjadi kelemahan mereka akhir-akhir ini. Dalam 10 pertandingan terakhir Manchester City, kerentanan mereka terhadap serangan balik yang cepat dan menentukan sangat menonjol. Lawan-lawan City mampu melewati garis pertahanan tinggi juara dunia dengan sangat mudah. Hasil dari kelemahan ini terlihat jelas. Manchester City telah kebobolan 23 gol dalam 10 pertandingan terakhir mereka. Banyak di antaranya terjadi saat melawan serangan balik cepat. Itu adalah sesuatu yang harus ditahan oleh tim Pep Guardiola di Etihad pada hari Minggu, jika mereka ingin mengalahkan musuh bebuyutan mereka. Manchester United dibangun untuk bisa mengalahkan tim asuhan Pep Guardiola. Dengan pemain seperti Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee, dan lainnya, United memiliki kecepatan dan kualitas untuk menembus pertahanan City. Mereka melakukannya dengan sangat efektif di final Piala FA musim lalu, saat mereka mengejutkan tim asuhan Pep Guardiola. Meskipun mereka dilatih oleh Erik ten Hag pada kesempatan itu, tidak ada alasan untuk berpikir bahwa Ruben Amorim tidak akan menggunakan taktik serupa. Manchester United akan bertahan lebih dalam. Tim asuhan Ruben Amorim kemungkinan akan mengundang City untuk menyerang mereka dan menunggu kesalahan dari tim asuhan Pep Guardiola untuk dimanfaatkan. Tampaknya langkah taktis yang jelas untuk dilakukan Ruben Amorim. Bagaimana Manchester City menghadapi ancaman itu dengan pertahanan mereka yang lemah, mungkin akan menentukan derby hari Minggu. Jika City dapat menahan ancaman itu bisa membawa mereka ke jalur kemenangan. Jika mereka tidak bisa, itu mungkin membuat derby hari Minggu menjadi perjuangan berat bagi tim asuhan Pep Guardiola. Ancaman yang sudah tidak asing lagi menanti Manchester City saat melawan Manchester United pada hari Minggu. Apakah mereka siap menghadapi bahaya yang ditimbulkan oleh kecepatan serangan United saat menyerang balik dapat menentukan siapa yang akan memenangkan derby Manchester pertama musim ini? Ini mungkin merupakan alur cerita yang paling menentukan dalam pertandingan hari Minggu. Ruben Amorim diduga akan memilih Mason Mount dan Amad Diallo sebagai starter Manchester United menghadapi Manchester City. Pertandingan ini sangat penting bagi keduanya karena berbagai alasan. Dan United akan berusaha memanfaatkan keuntungan bahwa mereka akan menghadapi tim Guardiola yang paling rentan yang pernah mereka hadapi dalam 1 dekade. Amorim sejauh ini telah menerapkan filosofi rotasi besar-besaran pemainnya. Selama ia bertugas, stafnya sudah menilai siapa yang mampu dan siapa yang tidak dalam hal menjalankan instruksinya. Meskipun menang penting 2-1 saat bertandang ke Victoria Pilsen di Liga Eropa pada hari Kamis, pelatih asal Portugal itu tidak terlalu terkesan dengan apa yang dilihatnya dari sebagian besar pemainnya. Marcus Rashford, Josh Zirkzee, Diego Dalot, Casemiro adalah beberapa nama yang masih jauh dari harapan. Satu yang pasti, Amorim menyukai apa yang dilihatnya dalam diri Mason Mount. Sumber-sumber dalam klub percaya, bintang seharga 55 juta pound itu akan bersaing untuk menjadi starter di Stadion Etihad akhir pekan ini dengan Amad Diallo dan Rasmus Højlund. Mount menyelesaikan 10 operan dan mencatat 2 tembakan tepat sasaran setelah masuk sebagai pemain pengganti. Dalam konferensi pers pada bulan November, Amorim mengklaim bahwa dia menyukai tipe pemain seperti Mount dan tampaknya mengisyaratkan bahwa dia akan memiliki peran besar untuk dimainkan di timnya. Amorim diduga akan menurunkan skuad yang sedikit bertahan, dengan Malacia dan Mazraoui di posisi sayap kanan-kiri.
Trio bek bisa jadi akan dipilih Licha, De Ligt, dan Lenioro. Mantan pelatih Manchester United, Rene Hake, telah memberikan pandangan yang mengkhawatirkan tentang mentalitas pemain yang diwarisi oleh Ruben Amorim. Pelatih asal Belanda itu menjabat sebagai asisten rekan senegaranya yang dipecat pada bulan Oktober setelah memimpin awal musim yang buruk. Amorim telah mengalami beberapa kekalahan di awal masa jabatannya saat ia mencoba menerapkan sistem 3-4-3 yang berhasil dengan sangat spektakuler baginya di Sporting Lisbon. Selama waktunya di Old Trafford, Hake mengungkapkan bahwa meskipun beberapa pemain bersedia bereksperimen dan menerima ide-ide baru, yang lain jauh lebih tidak reseptif. Rashford dan Garnacho dengan cepat terbuka untuk melatih waktu mereka dengan lari yang dalam. Dengan Bruno Fernandes, seringkali tentang posisi selama permainan build-up MU. Namun, terkadang seorang pemain akan berkata, "Saat ini, saya lebih suka tidak mengubah apapun tentang permainan saya." Anda pun harus menerimanya. Jika Amorim ingin membalikan keadaan United, ia mungkin harus mengandalkan pengalaman pemain seperti Casemiro yang membuat Hake terkesan selama bermain di klub raksasa Liga Primer tersebut. Pemain internasional Brasil tersebut telah diremehkan oleh beberapa pakar setelah musim keduanya yang sulit, tetapi Hake memuji mantan bintang Real Madrid tersebut atas kecerdasan sepak bolanya dan kemampuannya membaca permainan. Menurut Hake, Casemiro unggul dalam aspek mental. Ia ingin melakukan sesuatu dengan baik dan terus melakukannya dengan baik, bahkan pada percobaan ke-36. Amad Diallo menjelaskan perdebatan di lapangan dengan Rasmus Højlund menyusul kemenangan Man United atas Victoria Pilsen di Liga Eropa setelah Ruben Amorim menyebut argumen itu sebagai sempurna. Sang pencetak 2 gol kemenangan itu pada akhir pertandingan mengekspresikan rasa frustrasi karena tidak diberi kesempatan untuk mencetak 3 gol pada waktu tambahan ketika Diallo memilih untuk bermain sendiri daripada mengumpan. Pada jeda berikutnya beberapa saat kemudian, Højlund memilih untuk tidak mengumpan ke Amad, yang menyebabkan pertengkaran saat peluit akhir berbunyi, saat kedua tim bersiap untuk menuju lorong. Saat Diallo menghampiri pemain Denmark itu, Højlund tampak mendorong rekan setimnya. Sebelum mengabaikannya, mereka kemudian saling memprotes untuk sementara waktu, ketika situasi akhirnya mereda. Amorim mengecilkan pertengkaran di lapangan setelah pertandingan, dan Diallo turun ke media sosial pada Jumat malam untuk mengisyaratkan bahwa semuanya baik-baik saja di antara keduanya. Berbagi foto di story-nya saat mereka saling tos dari pertandingan, Diallo menandai Højlund dan menambahkan emoji hati cinta dan emoji semoga berhasil. Bagi Amorim itu pertanda yang sangat baik. Pemainnya perlu merasakan sesuatu dan itu penting. Ruben Amorim kemudian menyarankan bahwa pertengkaran itu adalah hal yang normal dalam sepak bola dan sempurna.